Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi minal Qur'anil Karim fi suratil Waqiah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di saat yang berbahagia ini kita akan sama-sama melaksanakan, setelah membaca sholawat, kita akan sama-sama melaksanakan sepintas kajian tafsir suratul Waqiah ayat 1 sampai ayat 3. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dilimpahkan berkah dari Al-Qur'an yang kita baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidatur rafi'ah. Itu surat Waqiah yang akan kita bahas. Ayatnya ayat 1, 2, dan 3. Nah, itu iza waqa'atil waqi'ah. Jika dibacanya diwakafkan, maka waqi'ah di situ ada tak marbutoh namanya. Jadi kalau berhenti dia bacanya ke ha. Iza waqa'atil waqi'ah. Waqi'ah. Nah, tetapi kalau mau diwasolkan, mau disambungkan, iza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kadibah atau kadibatun khafidatun rafi'ah. Kalau disambungkan, jadi tidak ke ha tetapi kembali lagi ke ta. Iza waqa'atil waqi'atu laisa. Nah, jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak baca riyadhah suratul Waqiah, kalau bacanya iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah khafidatur rafi'ah. Nah, kalau misalkan dibacanya begitu, kalau dibacanya ke ha tetapi tidak satu kali nafas, itu salah bacanya. Salah. Jadi kalau mau satu kali nafas, iza waqa'atil waqi'ah, berhenti, satu kali nafas. Tarik nafas, laisa liwaqa'atiha kadibah, berhenti. Nah, kalau mau disambung, itu silakan kuatnya berapa ayat tuh, satu kali nafas. Iza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kadibatun khafidatun rafi'ah. Nah, jadi satu kali nafas itu. Jangan sampai dibacanya disambung tetapi napasnya berulang-ulang. Iza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kadibat. Nah, seperti itu jangan. Jadi mendingan kalau begitu satu ayat. Tetapi kalau satu ayat itu harus tak marbutohnya dibaca ha. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah
Nah, ke ha, ta marbutahnya. Iza waqatil waqiah. Di dalam terjemahan kitab, di dalam terjemahannya, apabila iza waqa'at, apabila terjadi opo al waqi'atu, hari kiamah. Apabila terjadi hari kiamah. Nah, berarti kita membaca waqiah ini dengan perasaan, ada perasaan-perasaan serem, takut nih. Wah, ini menceritakan kiamah. Karena jika kita membaca Al-Quran itu, kalau kita mengerti artinya, begitu mendengar atau membaca ayat yang menakutkan, jadi suasana kitanya pun, raut wajah, ekspresi kitanya pun menakutkan, ketakutan. Itu sunat. Jika membaca yang kabar bahagia, gembira, riang. Jika membaca atau mendengar ayat yang sedih, menyedihkan, boleh kita sambil menangis kalau meresapi ayat tersebut. Tetapi bagaimana kita mau sedih, mau riang, mau rasa takut kalau kita nggak ngerti artinya. Nah, oleh karena itu kita kaji artinya, kita pahami maknanya. Semoga menjadi amal kebaikan ibadah yang terima Allah Subhanahu wa taala. Iza waqatil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamah. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Laisa liwaqa'atiha, tidak ada pada waktunya itu terjadi kiamah apa kadzibatun, yang mendustakan, yang tidak ada atas terjadinya yang mendustakan, kadzibah. Kalau diterjemahnya kan terjadinya tidak dapat didustakan, tidak dapat disangkal, seperti itu kalau terjemahnya. Kalau menurut bahasa seperti seadanya Al-Quran, laisa, maka tidak ada, liwakatiha, pada waktunya itu kiamah, terjadinya kiamah, apa kadibatun, yang mendustakan. Khafidatun rafi'ah. Khafidatun, arti khafidatun ya kalau bahasa terjemahnya, saat yang merendahkan, rafi'ah, dan saat meninggikan. Jadi saat itu, kejadian itu merendahkan sebagian golongan, dan kejadian itu meninggikan sebagian golongan. Jadi dengan terjadinya kiamah ini, ada golongan yang direndahkan oleh Allah, ada golongan yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 ayat ini. Iza waqatil waqi'ah. Sudah terbayang oleh kita di mana terjadi kiamah. Oh, berarti pikiran kita udah ke situ nih, kiamah. Laisa liwaqatiha kadibah. Tidak ada yang mendustakan. Tidak ada yang terjadinya kiamah itu yang mendustakan. Semua, jangankan orang-orang muslim, orang kafir pun dia percaya dengan akan terjadinya kiamah. Dengan terjadinya kiamah, sampai-sampai difilmkan terjadinya kiamah seperti apa. Padahal luar biasa, entah berapa ribu lipat itu hanya difilmkan begitu ya. Yang asli-aslinya Masya Allah, luar biasa. Nah, kesimpulan dari 2 ayat ini, kesimpulan dari 3 ayat ini, ayat 1, ayat 2, ayat 3, kesimpulannya adalah terjadinya kiamah itu pasti. Dan terjadinya kiamah itu, dengan terjadi kiamah itu, Allah membeda-bedakan, memisahkan antara kelompok yang oleh Allah khafidah, yang oleh Allah direndahkan, dan kelompok yang oleh Allah rafi'ah, diangkatkan derajatnya. Nah,
Sekarang kalau di dunia kita di sini, kita mungkin bisa tertukar. Orang-orang yang direndahkan oleh Allah bisa tinggi kelihatan di dunia ini. Orang-orang yang ditinggikan oleh Allah derajat di akhiratnya bisa kelihatan rendah di dunia ini. Gitu. Tidak bisa dilihat di dunia ini. Tetapi nanti begitu terjadi kiamat, di dunia yang dulunya sombong, yang di dunia dulunya merasa tinggi derajatnya, merasa dia paling pintar, merasa dia paling benar, merasa dia tinggi dengan hartanya, dengan kedudukannya, nanti di hadapan Allah ia akan khafidah, ia akan direndahkan. Allah yang merendahkan dia. Dan ada orang yang lemah, sopan waktu hidup di dunianya, rendah, padahal dia orang soleh. Lemah, sopan, rendah, padahal orang soleh dia. Maka ia di akhirat nanti akan rafi'ah, diangkatkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, khafidah rafi'ah ini adalah yang mengangkatkan dan yang merendahkannya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini Asmaul Husna. Asmaul Husna dari ya khafidu, ya rafi'u. Wahidat Allah yang merendahkan, wahidat Allah yang mengangkatkan derajat. Itu dah kita kaji dalam Asmaul Husna. Ya khafidu, ya rafi'u. Nah, baiklah jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita semua dituntut untuk mempercayai, mengimani tentang akan terjadinya kiamat? Karena dengan gelapnya kehidupan dunia ini, karena dengan kesibukan dunia ini, terkadang kita lupa dengan kehidupan akhirat. Yang mana kehidupan akhirat adalah tempat kita bertinggal nanti selama-lamanya. Terkadang kita ingat dengan kematian pun, jangan ke akhirat, ingat dengan kematian pun, sesaat kita, kalau ada yang meninggal, lihat yang sekarat, baru ingat. Kalau ada yang meninggal, kita ngantar ke makam, baru ingat. Selain itu, kita nggak ingat. Nah, oleh karena itu, sebetulnya kalau kita baca suratul Waqiah, sebetulnya harus ada perasaan ingat dengan terjadinya hari akhirat, hari kiamat, terjadinya hari kiamat. Karena yang kita baca ini adalah menjelaskan tentang kiamat. Tentang kiamat. Lalu kenapa kok tentang kiamat? Kok tetapi khasiatnya kok dibaca malah jadi kekayaan gitu. Orang baca surat Waqiah menjadi kekayaan. Oleh karena itu, itulah rahasia yang rahasia itu Allah berikan kepada orang-orang yang tertentu, kepada orang-orang yang mengerti, seperti kan para ulama, para solihin, itu ya, seperti orang-orang para nabi, dari rahasia-rahasia, dari hikmah-hikmah surat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak nyambung memang menceritakan kiamat, tapi kok ada yang mengatakan suratul ghina, surat kekayaan. Karena apa? Jadi kalau untuk membaca surat ini, kita dihayati dengan keadaan surat ini, ternyata luar biasa dahsyatnya hari akhir, dahsyatnya hari kiamat. Lalu Allah Subhanahu wa taala jika ingin meninggikan derajatnya, derajat hambanya, Allah berikan contoh ciri-cirinya. Ciri-cirinya orang yang derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ciri tanda orang yang sedang diangkat derajatnya oleh Allah. Ini hanya indikasi, bukan jaminan mutlak hakikatnya. Bukan, tapi ini indikasi orang-orang yang derajatnya diangkat oleh Allah. Karena hanya Allah yang tahu, karena Allah yang tahu setiap yang derajatnya diangkat oleh Allah, Allah tahu
Dan setiap yang akan direndahkan derajatnya oleh Allah, Allah Maha tahu. Cuma di sini ada ciri-cirinya. Di antaranya satu, makin dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Semakin dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Kecintaannya kepada Allah sehingga ia terlihat dengan dia cinta dengan Al-Quran. Dengan dia sering baca Al-Quran. Dia sering melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Tadarus Al-Quran, merenungkan maknanya. Dan berupaya untuk mengamalkan petunjuknya dari Al-Quran itu. Nah, itu diantara ciri orang yang derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rafi'ah, diangkat di dunia. Yang kedua, adanya ujian dalam hidup, tetapi ia diberikan sabar oleh Allah. Ujian hidup bertubi-tubi, tetapi ia diberikan kesabaran oleh Allah. Sabar itu mahal. Sabar itu mahal karena yang mampu memberikan rasa sabar itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seseorang dia tidak ada jaminan seseorang sebagai apa dia bisa sabar menghadapi ujian. Tetapi kalau Allah sudah kehendaki orang ini akan ditaikkan derajatnya oleh Allah, maka ia cirinya dikala dikasih ujian, maka diberikan sabar tetap kekuatan dalam menghadapi ujian itu. Bahkan ujiannya dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tumbuhnya rasa syukur dan tawadu semakin merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ciri yang diangkat derajatnya semakin peka kepada sesama. Pribadinya semakin peduli terhadap sesama makhluk Allah. Nah, ini orang yang ciri akan mendapatkan rafi'ah sesuai dengan Al-Quran surat Al-Waqiah ayat ketiga, yaitu yang mendapatkan diangkatkan derajat di akhirat. Di antaranya adalah ia semakin peka kepada sesama, semakin peka terhadap orang yang fakir miskin, semakin peka terhadap orang yang butuh bantuan kita, semakin peka dengan orang-orang yang lemah. Nah, itu ciri dia akan diangkatkan derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Dan yang kelima, keberkahan dalam hidupnya. Dia berkah dalam hidupnya. Hidupnya tidak usah kaya, hidupnya tidak usah segala banyak, tetapi hidupnya penuh dengan berkah. Yang mana berkah itu kita dahulu waktu nikah atau kita menikahkan putra putri, kita baca doanya, barokallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Nah, barokallahu laka wa baraka alaika, semoga Allah memberkahi kepada engkau yang manfaat menjadi berkah, yang madorot menjadi berkah. Maksudnya datang kebahagiaan berkah, datang ujian masalah susah juga berkah. Kok bisa ujian masalah berkah? Bisa. Kalau datang masalah, dengan masalah itu menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Dengan ada masalah kita lebih sering baca Al-Quran, lebih sering baca sholawat. Dengan banyak masalah kita lebih sering bertahajud bangun malam. Itu berkah, berarti masalah membawa berkah. Ada juga keberkahan dalam keuntungan, ada juga keberkahan dalam kenikmatan. Jika kita mendapatkan sesuatu yang bahagia, lalu dengan kebahagiaan itu kita semakin dekat dengan Allah. Semakin kita merasakan bahwa benar-benar yang memberikan kebahagiaan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantaranya bapak-bapak, ibu-ibu, sepintas sedikit tentang tafsir dari surat Waqiah ayat ke-1, ayat kedua, ayat ketiga. Minimal dikala kita membaca iza waqatil waqiah, kita ingat bahwa ini adalah di mana terjadinya kiamah. Berarti akan menerangkan, menjelaskan kiamah. Laisa liwaqatiha kadibah,
Ini ingat begitu baca ini bahwa ini tentang kiamat ini tidak ada yang mendustakan, tidak ada yang mendustakan, tidak ada yang mengelak, semua mengakuinya. Dan khafidatur rafi'ah yang Allah yang merendahkan derajat sekelompok dan rafi'ah yang mengangkatkan derajat sekelompoknya lagi. Ada yang diangkatkan derajatnya, ada yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat jika terjadi eh, kiamah tersebut. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Dan utamanya kita membaca suratul Waqiah harus disertai dengan 10 amal batin yang tadi subuh itu. 10 amal batin. Yang mana tadi coba yang 10 tuh? Eh coba apa? Yang 10 itu tadi tuh yang 10 Ikhlas. ikhlas. Terus nah itu. Nah, yang itu ya itu, pokoknya itu dah. Yang 10 itu. Nah, yang 10 itu harus dibelajar dimasukin. Kita baca waqiah berarti harus ada di situ kan ada hudurul qalbi, harus ada hadir hati. Nah, maksudnya bagaimana hadir hati? Maksudnya hadir hati itu kita sedang baca waqiah, kita sadar bahwa kita sedang baca waqiah. Itu. Hati kita sadar bahwa kita sedang baca waqiah. Hudurul qalbi. Emang ada orang yang baca waqiah nggak sadar hatinya? Ada. Mulutnya baca idza waqatil waqiah laisa liwaqatiha kadibah, hatinya kemana-mana, ke pasar, ke kebun. Nah, itu kan ucapan yang dengan keadaan hati nggak sesuai. Tetapi lisannya mengucapkan idza waqatil waqiah, maka hatinya pun merasakan sadar bahwa saya ini sedang membaca waqiah. Itu minimal hadirnya hati. Jadi kalau hati tidak hadir, dia tidak ada di situ, dia pergi kemana gitu. Nah itu sedikit-sedikit kita jalankan, sedikit-sedikit kita tingkatkan. Jika kita wirid waqiah, idza waqa'atil waqi'atu wa sami waqa'atiha kalimatun khafidatun rafi'ah. Nah, itu sambil hadirkan hati bahwa kita ini sedang baca waqiah. Maka hatinya pun diam di situ. Minimal hati kita menerjemahkan, apalagi kita memaknai maknanya. Sekarang kita sudah bisa memaknai dari maknanya. Ayat yang 3 ini kita sudah bisa simpulkan bahwa ini loh ayat yang 3 ini menjelaskan tentang terjadinya kiamat itu pasti dan semua percaya, dan nanti akan ada yang diangkatkan derajat dan ada yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bimuradih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.